Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anugrah. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menginstal Windows 7 atau Windows Client dan menginstal Mikrotik, dan juga memberikan internet pada Windows Client melalui Mikrotik, dan Mikrotiknya juga diberi internet. Nah, sebelum itu ini saya perlihatkan spek PC yang saya gunakan. Yang pertama, prosesornya saya menggunakan Intel Core i5 generasi kedua dengan kecepatan 250 GHz, dan RAM yang saya gunakan 4 GB. Sistem yang saya gunakan bertipe 64 bit sistem operasi. Untuk spesifikasi VirtualBox yang saya gunakan, nah ini saya menggunakan versi 5.2.22. Sebentar, ini ke websitenya dulu. Nah ini bentar, kita cari. Nah ini 5.2 changelog, lalu ke user docs. Nah ini spesifikasi yang dibutuhkan, ini minimal x86 hardware ya, atau 32 bit system operation. Memori yang dibutuhkan 512 MB RAM. Untuk harddisknya ini sebenarnya untuk menginstalnya dibutuhkan cuma 30 MB, tapi karena nanti untuk menginstal virtual machine, jadi ini kira-kira butuh 10 GB. Dan juga harus support ini OS operating system, juga harus support GUIS operating system. Nah itu saja. Untuk file ISO Mikrotiknya saya mengundi ini di web routeros.co.id. Ini linknya, ini kita unduh saja. Nah ini karena saya sudah mengunduh, saya tidak perlu lagi. Untuk topologi saya menggunakan ini internet sebagai PC asli. Di VirtualBox-nya ini nanti kita install Mikrotik dan juga kliennya. Pada adapter VirtualBox host only nanti ini saya gunakan IP 192.168.5.1/24 untuk subnet masnya. Dan untuk di Mikrotik adapter satunya saya menggunakan host only dengan IP ini 192.168.5.5/24 untuk subnet masnya. Nah untuk adapter 2 nya saya gunakan iNet, karena seperti yang kita tahu kalau iNet itu kan untuk menyambungkan VirtualBox ke VirtualBox. Nah ini juga sama, pada PC client saya gunakan iNet karena ini sebagai gateway-nya nanti yang IP 2 pada Mikrotik. Nah langsung saja untuk proses penginstalan. Pertama ini kita klik new, kita namanya Windows 7. Next, ini RAM-nya saya gunakan 1,5 saja, terserah sebenarnya. Bukan next. Nah lalu masuk ke setting terlebih dahulu, ke network. Ini kita beri internal network seperti tadi, ini allow. Oke, lalu start. Nah ini kita masukkan file ISO nya. Ini saya menggunakan file ISO Windows 7 Ultimate x64. Ini nanti saya cantumkan link download file ISO nya di deskripsi ya. Start. Nah ini langsung saja next. Nah klik install now. Ini accept, lalu next. Ini pilih yang custom karena kita belum install Windows-nya, jadi tidak bisa upgrade. Custom ini langsung next aja. Kalau tidak mau partisi, langsung jadi satu partisi. Nah ini kita tunggu. Ini prosesnya biasanya cukup lama, biasanya memakan waktu setengah jam, jadi ini saya skip dulu. Nah jika sudah selesai akan seperti ini, merestart sendiri.
Kita tunggu sampai proses booting selesai. Kita tunggu saja, nanti akan merestart sendiri lagi. Ini tampilan awalnya, kita tunggu saja. Nah, kalau sudah seperti ini, jika namanya klien, tidak usah langsung naik aja. Ini letter, ini next, ini public. Nah, ini sudah siap ya untuk Windows 7 kliennya. Selanjutnya kita akan menginstal Mikrotik. Mikrotik. Nah, gini aja. Next. Ini RAM-nya ya segini aja. Next. Create. Next. Create. Nah, kita ke setting dulu. Di networknya, yang pertama saya gunakan host only, ininya allow all, ininya enable. Nah, yang kedua ini inet, ini allow all. Oke, lalu start. Kita lihat ininya. Nah, di sini ini saya gunakan Mikrotik versi 6.33. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi bagi yang ingin mendownload file ISO-nya. Open, start. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini tuh milih semua, klik A, langsung klik I, langsung yes. Nah, kita tunggu. Nah, enter untuk reboot. Kita juga harus cabut ininya, file ISO-nya. Nah, ini sudah terinstall untuk Mikrotiknya. Di sini kita akan gunakan Winbox saja. Nah, selanjutnya kita buka Winbox dulu. Ini kita login ke yang Mikrotik, connect. Tapi sebelum itu kita masuk ke pengaturan dulu. Ini ke network and sharing center, jangan adapter saya ini, klik properties, ini sharing. Nah, ini pilih yang virtual focus only network. Hello, oke. Nah, ini bla bla bla, yes saja. Lalu di sini kita isikan IP-nya. Ini kan tadi saya menggunakan 192.168.5.1. Ini netmasknya 24. Close. Nah, oke. Di sini kita isi dulu IP addressnya. Yang pertama tadi kan 192.168.5.5/24 apply pada header 1 ini. Oke, sekarang 192.168.1.1 ini /24 pada header 2 apply. Oke. Nah, selanjutnya setelah mengisikan IP-nya, kita isi DNS-nya.
8.8.8, ini 8.8.4.4. ini alur remote requestnya centang, apply, oke. Selanjutnya ke IP route, gateway-nya masukkan 2.168.5.1, lalu apply, oke. Setelah itu kita ke IP firewall, kita masukkan NAT. Ini cairnya isikan src NAT, outputnya isikan ether 1. Ini actionnya masquerade, lalu apply, oke. Kita tes pada ping 8.8.8 start. Nah, ini sudah TTL. Sekarang kita coba cek ke Windowsnya. Di sini kan masih belum ada IP-nya karena di mikrotiknya sudah TTL. Nah, ini kita masukkan IP untuk kliennya. Segmen 2.168.1.5. Subtext masnya pasti terisi. Gateway-nya isikan T1.1. Nah, oke. Close. Kita tunggu ini ya. Lihat seperti ini, kita cancel. CMD ping 8.8.8. Nah, sudah TTL ini, berarti sudah tersambung ke internet.